termasuk Bapak malam hari ini. Ngedumel misalnya. Bolehkah yang menabur itu membuat kita? Nggak bisa. Tuhan nggak bisa memaksa orang, Pak. Kalau dia berkehendak tidak bisa, nggak ada. Bahkan kita sebagai manusia partnernya. Ya, kita adalah partnernya Tuhan di bumi ini. Melalui kita bekerja. Makanya kalau Bapak bisa buka hati, firman itu akan tertanam di tanah yang baik. Dan dia akan bertumbuh. Ya, dan padi itu akan bertumbuh dan berbuah. Dan itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Itulah reaksi kita terhadap setiap pernyataan firman Tuhan. Jadi reaksi Bapak atas firman yang diberikan, yang ditaburkan, atas firman yang disampaikan oleh Pak Bom tadi, itulah benih. Ya, itulah hati Bapak. Demikian Pak Amir. Jadi Tuhan tidak bisa memaksa loh Pak. Makanya kita dikasih freedom. Sama seperti Bapak. Bolehkah Allah Subhanahu wa taala memaksa Bapak 5 kali sholat sehari? Tidak. Bapak harus merespon tuh firman Allah itu 5 kali sehari itu dalam ya firman Tuhan itu yang Bapak sampaikan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kira-kira kalau yang Pak Timothy jelasin, saya ngerti firman apa. Nah, yang Bapak nggak mengerti apa Pak? Firman Tuhan itu apa, bibit ya Pak ya? Ya, dia bibit Pak. Bibit itu firman itu Allah bibit, Pak. Perumpamaan. Firman Allah, betul. Firman Allah. Itu bibit Pak. Jadi yang disampaikan Pak Bom tadi, contoh misalnya firman Allah. Yesus berkata Yohanes 3:36, akulah. Ya, Yesus berkata, barang siapa setiap orang yang percaya kepada aku, kata Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Yesus juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, dia akan hidup ya walaupun dia sudah mati. Dia akan hidup selama-lamanya. Anda harus merespon itu, Pak. Sama seperti tadi malam ya, Bapak Abdul Talib ya yang terkasih. Keluarganya, 2 keluarga besarnya akan meninggalkan Islam dan akan mengalami pengancaman pembunuhan. Saya mau sampaikan kepada, mudah-mudahan malam hari ini dengar oleh Pak Abdul Talib tadi malam. Saya sampai terharu. Dia merespon firman Tuhan itu. Karena kebenaran itu adalah hanya Yesus sendiri, tidak ada. Ya, tadi malam sudah dibacakan di Kisah Para Rasul 4:12. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang beroleh kisah selamat selain di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak mau sampai ke surga, Yesus Kristus adalah jalan. Dialah kebenaran, dialah jalan, dialah hidup. Makanya Pak Boma katakan tadi Yohanes 14:6. Yesus berkata, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya, barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan beroleh hidup yang kekal. Dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Bapak harus merespon itu. Ya, betul. Tuhan mengasihi Pak Amir. Saya kira seperti itu. Pak. Jadi tidak ada nama lain yang Bapak beroleh selamat, beroleh keselamatan di bawah kolong langit ini. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dia yang membawa Bapak ke surga. Karena dia datang dari surga. Dia datang dari atas, Pak. Ya, Pak. Ya, dia yang tahu jalan. Tiap malam saya mendengarkan Pak Bom, ya saya terus belajar Pak, karena memang kita hidup kan kita cari selamat ya Pak ya di akhirat Pak. Jadi sekarang saya tanya sama Bapak, apakah saya hanya Bapak banyak belajar yakin Pak masuk surga? Apakah yakin Bapak masuk surga? 100%. Dari iman saya belum ada yang yakin Pak. Karena semuanya masih insya Allah. Kalau di dalam Alkitab Pak, kami tidak tidak mengenal kata insya Allah. Amin. Amin itu artinya adalah terjadi. Terjadi. Itu arti amin Pak. Ya, makanya jelas, kalau Bapak tanya, karena saya tahu dijamin Pak keselamatan itu. Karena keselamatan ini bukan amal Pak, bukan perbuatan baik. Ya, kalau agama Bapak kan diukur, ya, ditakar kebaikannya. Nanti kalau dia lebih banyak amalnya bisa masuk surga. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa di bawah kolong langit ini yang amalnya lebih banyak? Gak ada. Kita berdosa setiap hari. Berarti semua masuk neraka dong. Makanya Kristus datang Pak ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa itu.
Dia mati di kayu salib. Dia benar-benar mati. Ya dia Tuhan, dia Allah, menjelma menjadi manusia. Dia mati di kayu salib 2021 tahun yang lalu. Darahnya itu loh yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Sehingga kita layak, Pak, masuk ke rumah Tuhan. Masuk ke rumah Bapa. Makanya Kristus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena jalan satu-satunya untuk pendamaian kita kepada Allah, kepada Bapa, itu melalui Kristus. Kristus pengantara. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita terputus, Pak, hubungan kita kepada Allah Bapa. Ya kan? Langsung terputus kan? Adam dan Hawa kan langsung dibuang. Kehilangan kemuliaan Allah. Dia terputus. Tadinya hidup kekal, Pak, sampai selama-lamanya. Tidak ada cara lain, Pak, untuk menyambung hubungan Allah Bapa itu kepada manusia. Bapa mengutus firman-Nya menjadi manusia. Ya, itu mengutus, Pak. Benar, diutus memang. Yesus itu utusan enggak? Ya benar, memang dia diutus oleh Bapa. Tapi bukan sebagai utusan, sebagai nabi. Tidak. Dia mengutus firman-Nya menjadi manusia. Dia mati di kayu salib. Dia benar-benar mati, Pak. Bukan dia diserupakan seperti Isa alaihissalam. Ya, betul, Pak. Itu Tuhan yang palsu itu, Pak, yang membuat diserupakan. Jadi Bapak harus percaya itu. Nah sekarang, bagaimana reaksi Bapak, respon Bapak terhadap karya keselamatan Allah Bapa melalui Kristus Yesus Tuhan di kayu salib? Bapak harus respon itu. Kalau Bapak tidak merespon itu, seperti kata Pak Bomo tadi, Bapak bagikan benih yang ditabur di pinggir jalan, yang ditabur di jalan raya, yang ditabur di semak-semak duri. Dia langsung dipatut oleh burung-burung, dan dia tidak berbuah. Bapak akan mengalami kematian yang kekal di neraka. Tapi bibit itu, firman Allah itu ditabur di tanam yang baik, tanah yang gembur, hati yang baik, hati kita manusia. Bapak merespon keselamatan itu. Kira-kira seperti itu. Makasih Pak Bomo, saya serahkan ke Bapak. Iya, betul Pak. Bapak mau, Pak Amir mau lihat jaminan Yesus kalau kita hidup Yesus. Kenapa orang Kristen bisa tak surga? Gini Pak, saya mau ngomong satu hal. Mungkin dari sekian banyak orang Islam, saya mungkin salah satu yang percaya kalau Yesus itu benar-benar mati di salib, Pak. Saya karena itu juga bukan itu karena berdasarkan sejarah juga kan, Pak. Sejarahnya ada di luar saya pernah dengar juga di luar orang Kristen. Pak. Sejarahnya gitu. Ada Pak. Sejarah yang bukan orang Kristen yang menulis malah. Betul Pak, saya pernah dengar itu Pak, dan saya juga suka Google ya yang bisa saya cari di situ, dan saya terus belajar Pak. Begitu itu yang di layar itu tadi nomor handphonenya Pak Bom ya, bisa kita tanya-tanya ya Pak ya, sharing nanti. Amin. Kalau Amin. Bapak mau tahu nggak jaminan orang Kristen masuk surga? Mau lihat? Saya kasih 3 ayat. Boleh Pak? Boleh Pak. Oke, jaminan orang Kristen karena masuk surga Pak ya. Saya kasih 3 saja ya. Yang pertama ini Pak. Ini yang kata Yesus Pak. Jawab Yesus, berarti Yesus yang berbicara. Akulah kebangkitan dan hidup. Dalam Al-Quran, sifat Allah adalah Al-Haq, Al-Bait. Ya kan? Ada nggak? Al-Haq kebenaran. Al-Bait itu Al-Haq kehidupan. Kebangkitan ya. Al-Haq kebangkitan ya. Akulah, aku itu berarti sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kataku, utus saya, Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Nanti kita mati, tetap kita hidup bersama dia. Mati dulu. Dan kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, yang malam ini Pak Bomo menyampaikan, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Firman yang saya sampaikan malam ini. Yang ketiga, ini janji Tuhan kepada kita.
Aku memberikan hidup yang kekal. Berarti setelah kematian, Pak. Kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Tidak akan masuk neraka. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Tidak ada, kalau Bapak sudah masuk percaya Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa mengorek-ngorek Bapak. Iblis pun tidak bisa. Amin. Kita orang Kristen akan mati di kalian mana, Bu? Tambah lagi ayat supaya enak. Ya. Tuhan Yesus mengasihi Pak Amir. Karena itu jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, Bapak percaya Yesus telah mati dalam sejarah telah bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam nama Yesus, saya akan mati, Pak Timothy akan mati, semua akan mati dalam nama Yesus. Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Akan dikumpulkan Bapa bersama anak. Amin. Ayatnya di mana, Pak? Ada di Pak. Tuhan Yesus sangat mengasihi Pak Amir. Saya percaya dalam nama Yesus. Malam ini Pak Amir di jamaah Roh Kudus. Dan aku mendengar suara dari sorga. Dengar Pak, sorga. Berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam nama Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Sejak sekarang ini, sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yang percaya Yesus, amin, masuk dalam kerajaan surga. Itu pasti, Pak. Kepastian, Pak. Kami orang Kristen masuk surga. Tidak ada bilang tanda mudah-mudahan, tidak. Karena nama Yesus, nama yang berkuasa di langit, di bawah maupun di bumi maupun di surga. Saya soal kuasa Yesus saya percaya, Pak. Saya percaya, saya sering melihat YouTube Bapak pendeta, pastor yang sering adakan mujizat itu, Pak. Ya. Hanya mujizat itu, Pak. Mujizat itu hanya ada di anak Tuhan, orang-orang Kristen. Dan itu terjadi, Pak. Ada dalam Matius 10. Betul, Pak. Tidak ada mujizat berlaku kepada orang lain. Teman saya ngusir, kebetulan di kantor ada yang kerasukan, dipanggil, mohon maaf, dipanggil dari yang orang pintar. Setannya tidak lari. Iya, ada teman kantor yang biasa saja setiap hari dia doa dan itunya pergi, rohnya setannya pergi. Keluar. Oh, ya, apalagi kalau ada Pak Bom pegang itu batang leher, setan pun leher, saya banting dia. Pak Amir, bukalah hati, Pak. Ya. Yesus itu benar-benar Tuhan. Dia Allah, Pak. Dia sangat mengasihi Pak Amir, istri dan anak-anak Bapak dan keluarga Bapak. Dia Tuhan, Allah yang benar, Pak. Di luar Yesus tidak ada Tuhan, Pak. Tidak ada ilah. Dia Tuhan, dia benar-benar Tuhan pencipta alam semesta. Kalau Bapak baca nanti 1 Yohanes 5:20, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang benar. Bapak mau cari kemana, Bapak tidak akan ketemu dengan Tuhan yang benar. Yesus sungguh Tuhan dan Allah yang benar. Dia mengasihi dan mencintai Bapak dan keluarga Bapak dan seluruh keluarga Bapak besar Bapak. Bukalah hati, Pak. Respon Bapak terhadap firman Tuhan, Pak Bom malam hari ini. Menentukan Bapak keselamatan dan jiwa Bapak. Saya terus, Pak Amir. Saya terus belajar, Pak. Amin. Terus belajar. Amin. Minta dukungan doa buat saya yang. Bapak nama asli Amir, Pak? Bapak nama asli Amir? Bukan, Pak. Nanti saya WA Pak Bom. Oh iya, nanti Bapak WA, habis itu malam saya berdoa. Tapi bagus, sekarang Bapak kasih tahu aja, nama pendek aja. Gak usah nama lengkap. Kan orang semua di dunia nama sama. Cuma nama belakangnya beda. Boleh, gak apa-apa udah kalau Bapak berat.
Bapak di WA saja Pak ya, nanti saya bawa dalam doa Pak ya. Boleh Pak Emir ya? Ya Pak. Ya Pak. Ya, Pak nanti. Terima kasih Pak Bom, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, teman-teman. Tuhan mengasihi Pak Amir. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, ku berserah penuh di hadiratmu. Yesus kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Pak Amir. Sama dia Tuhan. Bapak, saya percaya Bapak, malam hari ini Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu Tuhan di sana sholat tabib 2 di Tuhan. Malam hari ini Tuhan, dengan jambahan Roh Kudus-Mu Tuhan, hamba percaya Tuhan, Bapak Amir Engkau jamah dia. Malam ini hamba-Mu Tuhan akan melihat tanda-tanda heran bersama kami semua. Di malam hari ini, kami percaya Tuhan, kami hamba-Mu hanya menyampaikan firman Tuhan. Tapi kami percaya anak-anak-Mu yang malam nonton hari ini Tuhan, mereka semua terjamah Tuhan. Firman-Mu jelas dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan melihat mujizat-mujizat itu di malam hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, silakan teman-teman. Silakan. Silakan Bu Sofiatul. Nah, orangnya udah nggak ada. Ya. Udah. Pak itu sudah lari. Apa namanya? Sakir naik ya. Oke. Silakan Opung, apa yang mau disampaikan? Belum Opung? Masih standby saja. Ya. Saya punya Opung di standby ya. Kita punya orang tua nih yang sebagai penasehat di dalam Solata BM2. Demikian sekilas info. Ya. Oke. Nanti yang terjadi Opung Septoki dan Martelo ya. Kalau ada macam-macam ya. Oke, selamat malam Pak Marban. Silakan. Marban. Mau closing statement ya? Ya, closing statement. Silakan. Shalom semua. Ini topiknya apa, Pak? Ya. Topiknya apa, Pak? Topiknya. Saya lupa ya, topiknya apa ya? Pak Bobo. Boleh saya dulu, Pak Bobo. Soalnya tadi sempat disconnect. Boleh. Tentang Pak Amir tadi itu. Wah, astagfirullahaladzim. Pak Amir. Ya udah lanjut. Pak Amir. Istighfar Pak Amir. Sadarlah Pak Amir. Atas pengaruh-pengaruh jin. Pengaruh apa? Kamu yang jin. Silakan dialog sama itu. Sama Islam. Pak Lidara. Silakan sama Pak Lidara. Saya aja. Oke, sama Lidara, silakan. Kami turun. Kamu berdialog ya. Kami diam. Kamu yang jin. Ya udah, pakai dalil. Jangan ngotot sini. Ya. Islam itu rahmatul alamin. Halo, Bapak Rahman. Halo, Pak Zakir. Pakai dalil. Hai. Kamu sakir naik sini, saya telanjangi kamu. Enak aja lo, masuk bicara tidak pakai dalil. Ya. Pakai dalil. Halo. Jangan Pak Timothy. Halo Zakir naik. Malam. Zakir naik.
Karungkan. bahwa Nabi Isa alaihissalam. Halo. Isa bukan Yesus. Isa bukan Yesus. Isa bukan Yesus. Isa lahir dari pohon kurma. Kurmanya sudah pada nyabol. Udah berbuah masak busuk. Enak aja lo. Isa akan turun. Isa itu siapa? Isa siapa? Isa itu Abdul. Dul. Isa itu siapa? Isa akan Kalau cuman Muhammad. Kalau cuma Isa, turun Isa. bunuhin Isa, kalau cuma turun bunuhin babi Bunuh juga, babi. pamor- Saya juga bisa bunuh saya babi juga kok. bisa. Nggak usah dibunuh, saya makan tuh babi. Isa kerjanya. Masa Isa kerjanya turun bunuh babi? Dan kutu kera jadi apa? Manusia jadi kera? Apa itu? Bukan Pak, sama matah-matahin kayu salib. Ya tukang kayu juga jago Pak. Iya. Tukang kayu bagus malah. Malu saya. Dengar, Aku mau tanya dong sama Zakir turun. saya dulu, sebentar. Dengarkan dulu saya. Nabi Isa alaihissalam akan turun. Kalau saya bicara Nabi itu cerita dongeng saja itu Nabi dari mana? Jadi pengikut Muhammad. Nabi lahir di mana? Isa lahir di mana? Isa lahir di mana? Isa lahir di mana? Isa lahir Kita di mana? diskusi aja, tanya jawab. Isa lahir di mana? Dia jawab. Isa lahir di mana? Ayo, Isa lahir di mana? Mengenai kelahiran Isa sudah termaktub. Isa lahir di mana? Saya tanya gampang aja, Isa lahir di mana? Karena Al-Quran itu adalah Isa lahir di mana? Kamu kan belum pernah ke Israel. Saya tanya dulu, Isa lahir di mana? Isa lahir di mana? Di Arab atau di mana? Abdul. Isa lahir di mana? dia dari Bani Israel. Israel. Dia lahir di mana? Di Bani Israel. Tidak ada dia lahir di Bani Israel. Nama Isa. Nggak ada Ayo. Bani Israel nama Isa. Orang Israel, Pak. Bapak kalau ke Israel, nggak ada kenal namanya Isa. Isapan jempol itu. Isapan jempol. Itu isapan jempol. Lu tahu nggak ke Israel? Lu berani nggak? Itu waktu opa lihat perhatikan opa itu. Opa mana opa? Isapan jempol opa. Nah itu opung. Itu. Isa. Kamu kalau mau belajar kitab kamu, belajar sejarah. Jangan cuma percaya begitu aja. Jangan dikumpulin. Kalau mau belajar sejarah, pelajarilah Al-Quran. Ya, sejarah. Oke, saya tanya. Oke, sejarah. Oke. Isa lahir di mana? Isa lahir di mana? Di Bani Israel pada masa itu, Pak. Oh, pada masa itu. Kamu tahunya dari mana? Dari Injil, tapi bukan Injil yang Pak, Injil yang sudah. Injil mana? Injilmu mana? Injilmu mana? Injilmu mana? Injil Mana palsu. Injil palsu. Injil warakah. Injil palsu. Teman-teman diam dulu. Saya mau tanya dia. Kau tanya sama Ustadz kau, sudah kau pergi ke Israel atau tidak? Isa lahir di mana? Kalau Yesus itu lahir kota namanya Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Tidak ada pohon kurma di pohon kurma. Lahirnya di Palestina lagi. Ngarang-ngarang aja lu. Itu, Di Bethlehem tidak ada pohon kurma. Pohon kurma tuh di dekat Jericho adanya. Jangan ngarang ya. Kamu jangan ngarang, nyamain Isa sama Yesus. Isa itu keponakannya Musa dan Harun ya? Zakir turun. Ya. Zakir turun. Isa keponakannya Musa dan Harun ya? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya Isa bisa jadi keponakannya Musa dan Harun? Coba. Begitulah Bu, Allah menceritakan kembali karena kita ubah-ubah bapak ibu tidak dijamin kasihannya sekarang. Enggak. Pak Bombom, aku mau konfirmasi sama Zakir turun. Berarti di dalam Quran Isa adalah keponakan Musa dan Harun, benar? Iya, itu Al-Quran yang mengatakan. Oh iya. Kalian mau menyangka Ribuan tahun.
Oh, Arsi. Apa itu Opa? Opung apa itu Opung? Jeruk, Opung makan jeruk. Bukan, buah. Zakir turun. Pak Bom menarik ini Pak. Dengar. Ya, menarik, mantap. Sekarang aku tanya, berarti Musa, berarti gini, Musa itu punya saudara namanya Harun dan Miriam ya? Iya. Bapaknya namanya Imron. Iya, sesuai Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan. Isa sama Yesus sama menurut kamu? Yesus itu adalah Isa alaihissalam. Ya, berarti Yesus menurut kamu keponakan Musa dan Harun. Iya. Berarti Musa, Harun, dan Yesus ketemu. Ya jelas lah Bu, ketemu. Very good. Oke. Thank you. Berarti, oh ya. Mau pelajari sejarah itu lengkap. Enggak. Aku konfirmasi lagi nih. Yesus Kristus itu keponakan Musa dan Harun. Gini aja deh Bu, Loh enggak, aku tanya. Kamu kan tadi mengatakan Isa sama dengan Yesus keponakan Musa dan Harun. Bener apa enggak? Kan sudah selesai. Saya jawab. Nah, aku mau konfirmasi dari kamu. Berarti Yesus kalau manggil Musa dan Harun Om? Pak D. Kenapa mesti melebar, Bu? Kok melebar? Aku tanya. Kamu mengatakan Isa alaihissalam adalah Yesus, betul atau enggak? Gini aja, Bu ya. Enggak, kamu head to head aja sama aku. Kamu head to head sama aku. Islam di muka bumi ini, kalian itu tidak ada apa-apa. Kalau nggak ada Islam, nggak ada masalah. Dengerin gue. Kalau kagak ada Islam, kamu lihat channel itu nggak, di mana ada nikah muta'ah di Iran dan Irak yang menggegerkan. Nggak, aku tanya, kamu sudah pernah nonton nikah muta'ah dengan anak-anak kecil umur 9 tahun nggak di Iran dan Irak yang ditelusuri oleh seorang jurnalis dari BBC Inggris? Oke, sekarang saya mau tanya. Dengan memojokkan Islam, dengan memojokkan, kita itu menyadarkan kamu, Abdul, bahwa apa yang kamu percayai itu keliru. Udah. Dengan tuduhan kalian semua ini. Kok tuduhan? Itu fakta sejarah, Oon. Itu fakta sejarah. Yesus Kristus sama Musa itu terpaut berapa tahun? Kutanya. Yesus Kristus sama Musa itu terpaut berapa tahun? Seakan-akan orang tanpa dosa, tanpa pernah. Dodol, Musa dan Harun itu jaraknya berapa tahun? 1.500 tahun. 1.500 tahun, Abdul. Dul. Musa dan Yesus itu 1.500 tahun, Dul. Kau belum injak Israel. Israel itu di tempat kelahiran Yesus tidak ada buah kurma, Abdul. Dul. Mau mengetahui sejarah, sementara bukan sejarah, kamu ke Israel, jangan kamu data. Zakir naik. Di Al-Quran. Zakir naik. Allah itu maha tahu nggak sih? Allah tuh maha tahu nggak sih? Ya iyalah, kalau nggak maha tahu. Abdul, minum ini dulu, Abdul. Cuci muka dulu, Abdul. Abdul, cuci muka dulu, jangan bikin malu Abdul. Cuci muka dulu, Abdul. Tuh, enak tuh. Cuci muka, makanya muka kamu bersih. Ini giliran saya ya. Ya. Gugat. Mantap cuci muka. Silakan penggugat, tanya dia, Bu, penggugat. Kau kasih lihat hadisnya. Aku mau tanya kamu satu, Zakir turun. Nabi Muhammad itu nabi terbesar dan termulia nggak di antara semua nabi-nabi yang lain? Iya, betul sekali, Bu. Betul. Ada berapa nabi menurut kamu? Ya ibu cek sendiri aja. Sekarang aku tanya, kalau nabi terbesar dan termulia, kenapa ketika Muhammad lahir, malaikat Jibril tidak mengumumkannya? Kalau kamu baca Alkitab dan kamu baca Quran, di dalam Alkitab dan Quran hanya ada 2 orang yang malaikat Jibril datang kepada ayah atau ibunya bahwa dia akan melahirkan anak. Yang pertama kepada Yahya Pembaptis. Sebentar, kamu jangan potong aku dulu.
Yang pertama kepada Yahya Pembaptis surah 3 ayat 39. Dan yang kedua ketika Isa yang adalah kalimatullah dan rohullah. Isa adalah firman Allah dan roh Allah. Kelahirannya diumumkan oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Bahkan kelahirannya diberitakan secara ajaib. Maryam masih perawan pada tuh. Kok nabimu yang terbesar dan termulia, kelahirannya itu nggak ada tuh malaikat datang sama Aminah? Menurut kamu kenapa ya? Kan harusnya kelahiran seorang nabi terbesar harusnya diumumin dong. Ya dong. Karena kalau pada waktu Sofiatul lahir, nggak ada Jibril datang ke ibu saya. Ibu, nanti kamu akan melahirkan seorang anak dan kamu harus memberi namanya Sofiatul. Di dalam kamu baca ya, kamu baca mulai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak satupun manusia yang kelahirannya malaikat sampai mendatangi Zakaria pada waktu itu. Ya, yang kedua malaikat mendatangi Zakaria dan Maryam pada waktu itu. Maria. Ishak saja, setahun sebelum Ishak lahir, Tuhan mengatakan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, karena itu Ishak merupakan tipologi daripada anak perjanjian, yaitu sang Mesias. Tapi malaikat nggak datang waktu itu sama Sarai. Tapi kalau kelahiran Yahya Pembaptis, ya dikatakan Zakaria, ya istrimu akan mengandung seorang anak. Dia akan menjadi orang yang terbesar yang dilahirkan di antara seorang manusia. Dan kamu tahu, Yahya Pembaptis di dalam tafsir Ibn Abbas, pada waktu Yahya Pembaptis masih di dalam kandungan Elizabeth, kira-kira usianya 6 bulan kandungan Elizabeth pada waktu itu. Ketika Maria datang kepada Elizabeth, Nabi Yahya Pembaptis yang kelahirannya diumumkan malaikat Jibril dan merupakan nabi terbesar yang pernah dilahirkan seorang wanita, sujud menyembah kepada Isa yang adalah firman Allah dan roh Allah. Saya tanya, nabimu yang termulia, terbesar, penutup daripada semua nabi, kapan Jibril datang kepada Aminah? Dia berkata, Aminah, kamu nanti akan melahirkan seorang nabi yang terbesar dan termulia. Katanya nama nabimu tertulis di arsy-Nya Allah. Katanya ketika dia melihat ke arsy Allah, dikatakan di dalam Adam ketika diciptakan, dia melihat arsy-Nya Allah, tahta Allah, kemudian nama Allah disandingkan dengan nama Muhammad. Artinya nama Muhammad sudah tertulis di dalam tahta Allahmu. Saya tanya, kenapa kelahiran seorang nabi yang termulia dan terbesar tidak diumumkan kepada Jibril oleh Aminah? Bahkan Aminah, ya, ibarat baru lahir, dia sudah membuang anaknya ini kepada Halimah. Ada 2 inang penyusu yang menyusui Muhammad pada waktu bayi. Dan gak mau dikembalikan pada Aminah. Dikembalikan pada Aminah kira-kira umur 6 tahun. Kemudian Aminah mati. Saya tanya, kenapa kelahiran nabimu yang merupakan nabi termulia dan terbesar tidak diumumkan malaikat Jibril kepada Aminah? Ya, janji ya, jangan dipotong bicara saya, janji. Oke. Pertama-tama yang harus diketahui, mungkin Ibu Sofiatul ini kurang traveling. Ada kok di internet itu di Google filmnya. Kamu mau tahu paspor saya kemana saja? Kamu mau tahu visa saya kemana aja? Enggak, aku tanya. Kamu pernah, sebentar, saya tanya. Kamu mengatakan saya kurang traveling. Kamu sudah pernah ke seluruh Asia Eropa enggak? Kamu mengatakan saya kurang traveling. Saya tanya, ke luar negeri mana saja yang kamu sudah pernah datangi? Sebentar, Ibu. Kalau mau bantah saya sebentar. Saya sudah berikan kesempatan. Jangan ngomong saya kurang traveling. Kamu tunjukkan datanya aja. Kamu tunjukkan data kapan Jibril datang kepada Aminah. Kalau kamu ngomong kurang traveling, kamu tunjukin negara mana saja yang kamu datangi. Kasih waktu untuk dia, Bu. Sebentar baru Ibu bantah. Silakan. Oke. Iya, lu jangan ngomong macam-macam. Tapi lu jangan ngomong sembarangan di depan gue ya. Lu harus kasih data. Silakan tunjukkan. Saya sudah menghormati Ibu dan membiarkan Ibu. Ya, sudah. Silakan data. Silakan, Bu. Silakan. Bu, Ibu diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merahasiakan kelahiran Nabi Muhammad supaya orang-orang Israel itu tidak mengejar dan membunuh Nabi. Mana ayatnya? Mana? Tunjukin datanya. Tunjukin datanya. Nanti setelah umur. Tunjukkan share screen. Kamu share screen dari Sirah Nabawiyah, dari hadis, dari Quran yang mengatakan kelahiran Nabi Muhammad dirahasiakan. Aduh. Orang-orang ini bikin pusing saja. Ayat. Memandangkan dirinya sebagai Nabi. Dia ditolak oleh Bani Israel. Jakar naik.
kalau kamu berdiskusi, tolong kasih data Pak Bro. Kalau cuma cuap mah ikan lele di pasar Pak. Juga cuap-cuap. Mana datanya? Hei, data, share screen. Ya, gitu Pak Bro. Ayo, kasih data. Baru diskusi mantap gitu Pak Bro. Kalau gitu kan namamu bukan Zakir Naik, tapi kan Zakar Naik gitu loh Bro. Ayo. Zakar. Kasih data dan dalil. Zakar turun. Zakar lemas. Ayo. Aduh, Zakar muncul. Katanya kasih. Zakir Naik, kamu jawab aja. Katanya nabimu termulia dan terbesar. Kok waktu lahir malah dibuang sama ibunya? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, Bu. Bukan rahasia. Karena memang kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Sudah jelas ya siapa nabi yang terbesar? Nabi, dan bukan hanya nabi. Firman Allah yang turun ke dunia itu bahkan sebelum Yesus lahir sudah didahului oleh pembuka jalan, yaitu Yahya Pembaptis. Dikatakan di surah 3 ayat 39. Kelahiran Yahya Pembaptis itu untuk membenarkan Isa. Jadi Yahya Pembaptis itu membuka jalan, membenarkan bahwa Isa adalah seorang yang saleh dan seorang firman Tuhan dan Roh Allah itu sendiri. Beda sama nabimu. Nabimu namanya saja tidak ada di dalam Quran. Ibu tadi menolak menyamakan Yesus itu adalah Isa. Nah, sebentar ibu mengutip Isa. Saya kasih tahu kamu. Apa yang nabimu itu sebenarnya mau cerita tentang Yesus di dalam Quran. Ya, karena dari 25 nama nabi, sebentar, kamu dengerin aku dulu. Dari 25 nama nabi nih di dalam Quranmu, 24-nya Muslim mengklaim itu adalah nama-nama nabi di dalam Alkitab. Iya. Saya koreksi ya. Tetapi karena nabimu mendapatkan tetapi karena pada waktu abad ke-7, ya, pada waktu itu kitab Taurat dan kitab Injil belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nabimu itu ummi. Dia nggak tahu kitab-kitab sebelumnya. Sehingga dia mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong. Dia tidak bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang dongeng. Saya kasih tahu kamu ya. Saya nggak cocok monologi. Saya kalau ngomong pakai dalil nggak kayak kamu tadi. Hanya Allah yang tahu. Saya nggak pakai gitu. Saya kasih tahu kamu ya. Cerita tentang Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya, cerita tentang Isa lahir di bawah pohon kurma. Sebentar. Saya kasih tahu kamu sumber daripada Quran. Cerita Isa lahir di bawah pohon kurma dan bicara waktu masih bayi. Lahir di bawah pohon kurma itu dari Injil palsu Matius, ditulis abad ketiga. Cerita Isa berbicara waktu masih bayi itu diambil dari Injil palsu Infancy Gospel of Thomas dan Injil palsu yang namanya Yakobi. Kalau palsu mana? Tunjukin mana yang ibu bilang tadi itu palsu mana? Kamu lihat channel saya Al Hayat Indonesia. Sebentar, kamu lihat Al Hayat Indonesia. Kamu ketik di playlist Islamologi. Di situ saya tunjukkan bukunya, pengarangnya, kamu bisa beli, kamu bisa tahu manuskripnya berapa aja. Saya tanya, kenapa cerita-cerita dongeng dari abad ketiga keempat dari Injil palsu bisa masuk ke dalam Quran sebagai wahyu? Kenapa bu? Saya tanya, ya, cerita tentang Isa Yesus lahir di bawah pohon korma itu sudah ada sebelum Islam. Itu ada di satu buku, namanya adalah Injil Pseudo Matius. Kisah tentang Isa bicara waktu masih bayi dan dia membuat burung-burungan dari tanah liat. Ya, dia membuat burung pipit 12. Itu ada di Injil palsu, namanya Injil Infancy Gospel of Thomas, Injil kanak-kanak menurut Thomas, dalam bahasa Arabnya namanya Injil Tufuliyah. Itu sudah ada sebelum zaman Islam, abad ke-5. Pertanyaan saya, mengapa kisah dongeng Injil palsu kok masuk sebagai wahyu di dalam Quranmu? Jawab. Oke, ya, saya jawab ya. Di situlah letak kebenarannya, Bu, bahwa kalian menolak Injil Thomas itu karena tidak sesuai. Injil Thomas itu palsu. Ditulis setelah saksi mata nabi. Kamu ngerti nggak sih? Weh.
Dia nggak ngerti sejarah, Bu. Kamu tuh buta sejarah, nggak ngerti sejarah. Dia buta sejarah, Bu. Bongkar karena takut. Coba saya tanya dia sebentar. Saya tanya dia sebentar, Bu. Ini kan Zuma Naik, bukan Zakir Naik, Zuma Naik. Saya tanya dia. Ya, Al-Quran mengatakan Zuma dari mana, bahwa Pak? dengar, Al-Quran mengatakan bahwa Ismail yang dikorbankan. Betul kan? Iya. Betul nggak? Apa Nah, tadi, Pak? Al-Quran mengatakan bahwa Ismail yang dikorbankan, betul? Iya. Nah, Alkitab mengatakan mulai dari Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah Ishak. 3 kitab ini mengatakan Ishak. Hanya 1 kitab abad ke-7 mengatakan Ismail. Buktikan secara otentik. Zuma Naik, silakan Zuma Naik. Jangan pakai nama palsu. Di Quran tidak pernah disebut Ismail, Pak. Emang Bapak tahu Ya. dari mana saya Zuma? Sudah, cerita aja. Silakan. Jelaskan. Bukan ini bukan Zuma ya, bukan Zulkifli M. Abbas, bukan ini, beda. Kalau Zuma lebih pinteran dikit dibanding ini. Coba jelasin. Ini Daeng. Oong banget nih. Kalau Zuma lebih pintar dari ini. Dia jelasin dulu. 3 kitab mengatakan dari Taurat, Zabur, dan Injil adalah Ishak. Dengar ya. Ismail itu sudah diusir sebelum dikorbankan. Ismail sudah diusir ke padang gunung Paran, gunung pasir Paran ya. Sudah diusir. Itu Ismail sekitar 16 tahun. Jadi kenapa kamu katakan seperti itu? Kitab kamu itu tidak jelas. Sedangkan kitab kami itu jelas sekali. Nggak bisa, Pak King David. Pertanyaannya jangan sulit-sulit begitu. Dia nggak tahu, dia nggak baca tafsir. Dia ilmunya kurang. Berarti dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Nggak bisa. Ini ilmunya masih cetek nih orang ini. Nggak bisa. Jangan pertanyaan seperti itu. Dia nggak bisa jawab. Oke, sekarang saya tanya yang kedua. Saya tanya yang kedua ke dia. Ya. Oke, saya tanya kamu yang kedua. Ya. Warroka bin Nawfal yang menulis Injil dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab sepengetahuan Olo SWT. Kitabnya ada di mana? Silakan Anda jawab. Nih Warroka. Bisa Pak, itu terlalu sulit buat dia, terlalu sulit. Ini Warroka. Oke, saya tanya yang ketiga. Warroka bin Nawfal dengan Nabi Isa hidup sejaman apa tidak? Tolong jelasin. Halo? Zakar Naik. Hilang suaranya. Wah, mana nih? Halo, Mr. Zakar Naik. Iya. Coba jelasin. Oke. Silakan jelasin. Oke, Pak. Saya mengaku kalah malam ini. Ya, selamat malam. Sudah. Selesai. Nggak bisa, dia nggak bisa ditanyain. Mendingan dia yang nanya. Ilmunya tuh belum ada dia. Belum nyampe. Besok balik lagi. Lihat deh. Pokoknya dia cuma percaya Allah itu cuma satu. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah cuma satu. Allah tidak serupa dengan anaknya. Allah tidak serupa dengan anaknya. Iya benar, Bu. Parah. Ya, silakan lanjut teman-teman.